Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Hijau Hitam. Kali ini sama aku Reno Wira dari Medcom AMI. Dan kali ini kita bersama materi dari DPM. Ya, assalamualaikum teman-teman semua, kader-kader semua. Perkenalan ya. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel, dari kader HMI Angkatan 18 bersama Bung Hero Winanata ini. Saya adalah anggota dari unit DPM. DPM. Nah, berhubung sama DPM ini cocok nih. Kali ini kita mau bahas yang namanya Islam transformatif. Oh. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin Bang Fadel ini bisa jelasin dulu apa sih DPM itu? DPM di HMI ya. Oh ya, oke. Jadi pengertiannya ya. Nah, DPM itu singkatannya dari dakwah dan pengabdian masyarakat nih. Bukan dakwah provokasi masyarakat. Jadi nggak ada unsur provokasinya, tapi dakwah dan mengabdikan masyarakat. Dari pengertian itu kita jangan menyempitkan makna dari dakwah gitu. Karena ada yang berpikiran bahwa dakwah itu tausiah mulu, kayak ceramah, ustadz, semua yang dakwah itu harus ustadz gitu. Sebenarnya itu menyempitkan gitu. Mereka tuh pintar tapi nggak paham. Hafiz 2021. Jadi konsep dari dakwah itu sebenarnya mengajarkan atau menyebarkan kebaikan gitu. Kita memberi makanan kepada orang lain, dilihat oleh orang lain, itu termasuk dakwah. Kita mengajak gitu. Orang lain untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Itu makna dari dakwah. Dan konsep keduanya itu pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini sebenarnya termasuk dalam dakwah juga. Tapi di HMI ini, jadi itu adalah fungsi eksternal gitu. Di mana HMI itu menunjukkan sumbangsihnya kepada masyarakat di luar gitu, secara langsung. Jadi bukan secara tidak langsung, tapi secara langsung melalui sumbangan-sumbangan, pengumpulan dana, maupun pengabdian-pengabdian kepada masyarakat yang tertinggal, bisa dikatakan tertinggal gitu, di desa-desa. Sebagaimana kita kan punya desa binaan gitu, desa mitra HMI. Nah, di sana itu kita memfokuskan diri untuk mengabdikan HMI kepada masyarakat supaya lebih berkembang, desa itu bisa memajukan dirinya sendiri. Itu Mas Eno. Kayak contohnya itu ya, salah satu yang bermitra sama itu yang di apa? Di Desa Kulon Progo. Duren Sawit di Kulon Progo. Betul. Itu kita udah bermitra dari tahun berapa ya? 2016 kali ya? 2016. Jadi sekarang itu termasuk tahun kelima ya. Ya, betul. Itu nanti di sana kayak ngajar TPA di sana ya, dan tahun ini kalau nggak salah ini ya berfokus ke pendidikan ya. Beda dari tahun-tahun sebelumnya kan. Ya, betul. Soalnya urgensinya itu kan saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali adik-adik cilik kita di sana itu, kawan-kawan kita di sana tidak bisa mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya gitu. Mau nggak pandemi aja udah rada susah kan di desa kayak gitu, apalagi saat ini pandemi gitu. Dikasih tugas tiba-tiba tugas bahasa Inggris atau tugas matematika susah kan. Mau minta ke orang tua bisa aja kan, ada yang tidak mampu gitu. Nah, makanya kita berusaha untuk menyambung lah pendidikan mereka itu jangan sampai terputus gitu. Begitu. Berarti di garis bawah lagi nggak selalu tentang Islami ya. Betul. Nggak selalu tentang ya tadi khotbah, ceramah, tapi hal-hal yang bisa memajukan karakter sebuah pemuda mungkin ya. Ya, karakter dari insan. Manusia. Betul. Berarti dari dakwah yang dilakukan oleh DPM ini ada hubungannya nih sama yang namanya Islam transformatif. Benar nggak? Ya, betul sekali. Nah, itu bisa jelasin nggak sih apa hubungannya? Nah, sebelum sampai hubungannya, jelasin dulu Islam transformatif itu apa? Apa itu Islam transformatif ya? Jadi kawan-kawan, Islam transformatif itu adalah sebuah paradigma. Nah, paradigma yang dikembangkan oleh imam kita saat ini, Imam Rama Kurniawan, di mana kita ini tidak ingin menjadi sebuah dogmatik saja, sebuah Islam yang munculnya itu hanya di angan-angan gitu. Nggak ada impactnya ke masyarakat secara langsung gitu. Jadi bukan Islam yang mengatakan bahwa ini haram atau ini halal, karena itu bukanlah tugas kita gitu. Itu sudah diterapkan di dalam nas gitu. Tugas kita itu adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah tatanan masyarakat yang madani gitu.
Nah, itu adalah tujuan dari Islam transformatif yang dikembangkan oleh Imam. Jadi pada hakikatnya Islam transformatif itu adalah sebuah cara berpikir di mana kita menggunakan nilai-nilai Islam untuk mentransformasikan atau mengubah masyarakat dari yang tadinya jahiliyah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menjadi masyarakat yang berkembang, menjadi masyarakat yang maju, yang madani gitu. Makanya disebut untuk menciptakan tatanan masyarakat madani. Itu hakikatnya di sana, Mas. Hakikatnya di sana ya. Nah, terus berarti untuk penerapannya nih, di hubungannya nih, kenapa menerapkannya apa sama masa sekarang tuh apa? Urgensinya itu apa tuh? Urgensi menerapkan Islam transformatif ya. Kenapa memilih hal itu juga? Kira-kira gimana? Jadi pada saat saya mendengarkan secara langsung penjelasan dan pemaparan dari Islam transformatif ini dihubungkan dengan realita pada masa kini di mana banyak sekali, bukan hanya dari kalangan pemerintah ya, kita tidak bisa secara langsung menyalahkan satu sisi kepada pemerintah. Pemerintah salah. Di mana ada asap pasti ada api kan. Di mana ada kejadian pasti ada penyebabnya. Dan menurut saya pribadi, penyebab saat ini adalah bagaimana masyarakat menganggap bahwa agama itu masuknya di ranah agama, teologis, hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Nggak ada lagi hubungan bahwa agama itu mempengaruhi dari manusia ke manusia. Hablum minanas. Sebenarnya kan dalam Islam kita itu ada 3 aspek. Hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Hubungan manusia dengan alam gitu. Nah, pada masa sekarang banyak sekali masyarakat kita pada umumnya itu menganggap bahwa agama itu ya hablum minallah gitu. Gak usah ngurus-ngurusin hablum minanas dengan agama gitu. Karena bakal malah menjadi kericuhan, apa kerecokan, apa perdebatan dan lain-lain lah. Bisa dibuktikan bagaimana ketika Din Syamsuddin mengkritik pemerintah, itu langsung direspon dengan terdirinya gerakan anti radikalisme di ITB yang didirikan oleh kalau nggak salah alumninya, nggak tahu dosennya itu. Pokoknya bukan mahasiswa, pokoknya itu petinggi lah itu. Di ITB itu ya. Di ITB. Dia langsung mendirikan gerakan anti radikalisme gitu. Lah, apa salahnya apabila tokoh agama mengkritik pemerintah, mengutarakan sebuah pendapat dari sisi nilai-nilai agama, langsung dikatakan radikal gitu. Sedangkan banyak sekali ujaran-ujaran kontroversial dari tokoh-tokoh politik atau akademisi atau lain-lain itu dianggap wajar-wajar saja gitu, karena itu memang bidangnya gitu. Sementara kalau tokoh agama kritik sedikit langsung dikatain radikal gitu. Nah, ini menjadi salah satu patokan gitu menurut saya di masa kini bahwa Islam itu tidak ada lagi hakikat hablum minannasnya gitu. Tidak ada lagi digunakan dalam transformasi sosial gitu. Nah, disinilah Islam transformatif ini berusaha mengupayakan bahwa Islam itu diterima secara kafah. Kafah itu artinya menyeluruh gitu. Jadi kita jangan takut untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam secara utuh gitu. Karena bukan terorisme yang diajarkan oleh Islam itu, bukan menyebarkan ketakutan gitu, Mas Ken. Jadi kita perlu bedakan lah apa itu agama dan apa itu pengaplikasian agama oleh orang-orang oknum-oknum gitu ya, bisa dibilang ya. Kan pemahaman itu berbeda-beda tiap manusia kan. Nah, janganlah kita mengeneralisir bahwa karena ada satu tindakan yang tidak bertanggung jawab, semuanya itu jelek gitu. Setitik nila di air, sekolah pun tercemari gitu. Apa lagi. Saya juga nggak tahu itu tuh. Ya gitu maksudnya. Nah, terus apakah permasalahan yang tadi AA bilang nih itu berdasar kepada masih banyaknya orang itu mengartikan agama secara kontekstual aja? Itu menarik tuh. Betul. Jadi dalam kaidah Islam dan paradigma Islam transformatif itu mengedepankan kontekstualisasi dari literatur agama. Apa maksudnya kontekstualisasi? Jadi ditelaah dari sisi konteks keadaan, kontekstual dan pemaknaan gitu. Karena dalam bukunya Muhammad Abdurrahman,
penggagas Islam transformatif yang salah satu cendekiawan Muslim besar di Indonesia ya. Dia itu menerapkan bahwa salah satu faktor-faktor terbentuknya Islam transformatif adalah apabila pertama itu terjadi hermeneutika Al-Qur'an. Maksud dari hermeneutika itu pemaknaan dari sisi secara radikal. Maksud radikal di sini itu mengakar kan? Iya, mengakar. Mengakar. Kan Jadi masih banyak orang menyalahartikan itu kan. Iya, radikal langsung teroris gitu, ekstremis. Sebenarnya kan enggak gitu. Nah, jadi maksud radikal di sini itu secara mendalam, mengakar, di mana ketika kita membaca sebuah ayat Al-Qur'an yang di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan, kita itu tidak langsung memaknai secara harafiah gitu, secara literally gitu, literally which is gitu. Jaksel deh. Jadi nggak langsung Islam ngajarin untuk gebuk wanita nih, misalnya yang di ayat berapa Anisa, itu? ayat 34. Itu banyak benar. tuh yang menyalahartikan itu tuh. Nah, iya, Anisa ayat 34 di mana ada perbolehan ya untuk suami ya. Suami yang untuk memukul wanita ya, istrinya ya. Istrinya. Jadi kalau itu diartikan secara tekstual, secara harafiah gitu, maka tentu saja pasti akan terjadi patronisasi dan kegiatan-kegiatan yang kekerasan gitu terhadap wanita gitu. Salah dikit pukul. Betul. Sebenarnya kan apabila dimaknai secara kontekstual, kita juga harus memaknai bagaimana Nabi menerjemahkan, mentranslate ayat tersebut gitu. Atau minimal para ulama lah. Nah, para ulama lah. Soalnya kan kita tidak hidup di masa Nabi gitu. Jadi harus bertingkat gitu belajarnya itu ke ulama gitu, ke ulama-ulama, bahwa sebenarnya di asbabun nuzulnya, di keterangan ayat tersebut, jadi wanita itu ada tahapan-tahapan gitu. Ketika seorang suami misalnya istrinya itu tidak menjalankan syariat agama atau membangkang atau apalah itu. Intinya yang semua terlewat batas. Betul. Lah ya. Nah, itu juga tidak langsung dipukul. Itu ada tahapan-tahapan. Misalnya pisah ranjang gitu. Lalu tahapan selanjutnya itu bisa ditalak gitu. Nah, pukulnya pun bukan pukul habis-habisan gitu. Sebagaimana Nabi bersabda itu, jangan pukullah wanita di mukanya gitu. Jadi bukan pukul untuk menghabisi atau melukai, tapi pukul untuk mengingatkan kan sebenarnya, menegur sebenarnya. Dan itu pula berlaku kepada istri untuk suaminya gitu. Ketika suaminya itu melewati batas, itu kan bisa sama istrinya itu. Jadi bukan hanya satu arah gitu. Nah, itu hanya bisa ditelaah apabila dimaknainya secara kontekstual gitu, bukan secara tekstual gitu. Nah, maka dari itu pentingnya, urgensinya dari Islam transformatif adalah bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an secara mendalam dan radikal gitu. Bukan hanya dari satu sisi saja, dari satu perspektif, tapi mendalami perspektif-perspektif lain gitu. Yang paling prioritas utamanya itu adalah perspektif dari Nabi Muhammad SAW. Begitu sih, Mas. Intinya memaknai lah ya, memaknai secara seutuhnya gitu. Betul, memaknai secara kafah, secara seutuhnya. Karena dilematika sekarang juga banyak orang tuh sebenarnya hafal isi Al-Qur'an tapi nggak paham sama isi Al-Qur'an. Ya, betul. Nah, itu tuh salah satu dilemanya lah. Ironismenya. Sama kayak tadi yang AA bilang, kayak Pak Hafiz yang pernah bilang kan. Ya, pintar tapi nggak paham. Itu efeknya. Betul. Nah, mungkin bisa dicontohin satu lagi ya. Mungkin kan tadi soal perempuan di surat An-Nisa agak terlalu dalam ya. Nah, mungkin bisa dicontohin juga ini sama kayak sedekah nggak sih? Sedekah ya? Zakat. Iya nggak sih, sama nggak sih gitu? Ya, betul. Jadi makanya kan yang agak lebih gampang diterima, lebih gampang dinalar ya. Jadi kalau misalnya kita contohkan ibadah zakat gitu, kewajiban yang wajib gitu, zakat itu. Apabila kita translate secara tekstual gitu, berarti zakat itu dilihat dari penyerahan gandum gitu, penyerahan barangnya gitu. Nah, kalau
ditelaah secara kontekstual, secara konteks, secara keadaan, esensinya itu adalah pemberian sesuatu hak milik orang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu bukan barangnya yang penting itu, tapi pemberiannya itu gitu. Esensinya itu pemberian. Makanya dari situ berkembanglah qiyas, metode ijtihad yang bernama qiyas, di mana sebenarnya zakat itu tidak gandum saja gitu, tapi bisa juga diganti dengan makanan-makanan pokok gitu. Nah, itu kan adalah salah satu manfaat dari Islam transformatif gitu, dari hermeneutika. Kalau misalnya sampai sekarang itu tidak dipakai metode itu, bisa saja di Indonesia zakatnya kita pakai gandum gitu, padahal kita kan jarang-jarang juga pakai gandum gitu. Uang juga bisa ya? Uang juga bisa. Enggak, uang maksudnya bisa kan? Apa? Sekarang uang juga bisa zakat kan? Zakat, memakai uang. Oh iya bisa. Iya kan? benar. Itu kan sebagai salah satu bentuk perkembangan lah ya, penyesuaian. Betul. Nah, itu yang tujuan, berarti salah satu tujuan utama dari Islam transformatif tadi itu ya. Nah, berarti kan adanya Islam transformatif itu adalah adanya perkembangan dari ilmu-ilmu Islam untuk mengikuti zaman kan. Iya, benar. Semakin berkembangnya zaman, itu harus juga ilmu-ilmu Islam ini berkembang juga. Enggak cuma dari teologisnya, tapi juga dari cara metode-metodenya gitu. Nah, betul. Menurut AA sendiri nih, apakah ilmu-ilmu Islam yang ada sekarang ini sudah mengikuti zaman sekarang atau belum nih? Karena sampai diperlukannya Islam transformatif secara terus-terusan nih. Gimana? Jadi kalau dikatakan apakah Islam saat ini itu sudah mengikuti perkembangan zaman, saya sebenarnya kurang setuju dengan pernyataan itu, Mas. Karena apabila kita mengimani Islam secara kafah, kita juga mengingat firman Allah, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Maka dari itu, dari awal zaman sampai akhir zaman, satu-satunya agama yang paling relevan dan paling eksistensinya itu sangat dibutuhkan di dunia itu adalah Islam gitu. Jadi Islamnya itu menurut saya pasti sangat relevan gitu, dan akan terus berkembang seiring zaman gitu. Namun kita sebagai pemaham dan penganut dari Islam tersebut, apakah bisa gitu untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam ini gitu. Poin pentingnya menurut saya itu kita jangan takut terhadap perubahan, Mas. Jangan ketika mendengar kata perubahan itu kita langsung pesimistis gitu. Karena apabila kita percaya secara benar-benar percaya gitu, maka kita akan mempercayai bahwa Islam itu memang agamanya relevan terus gitu. Mau disandingkan dengan teknologi, mau disandingkan dengan ilmu sains misalnya, kita nggak akan kalah gitu. Kita nggak akan misalnya tiba-tiba Big Bang itu menyatakan ada Tuhan atau tidak gitu nanti gitu. Nah, kita jangan khawatir gitu. Soalnya kalau kita mengimani secara benar-benar seluruhnya, kita harus percaya juga bahwa sains itu adalah ciptaan dari Allah gitu. Jangan bahkan sampai ditulis dulu Al-Qur'an baru terjadi itu kan. Baru terjadi gitu. Nah, kalau kita mengimani secara keseluruhan itu nggak menjadi masalah gitu. Maka kita harus percaya bahwa Islam itu pasti akan menyediakan jawaban bagi seluruh zaman gitu. Hanya kita saja bagaimana kita memahami jawaban itu. Itu sih Mas. Berarti Islam transformatif ini sendiri ditujukan kepada pribadi kita sendiri, bukan terhadap ilmu Islamnya itu. Contoh ya. Kayak ini deh. Dulu kan di zaman Nabi, di jalan Nabi tuh nggak ada yang namanya 7 harian, nggak ada yang namanya 40 harian itu. Tapi di Jawa itu ada. Nah, banyak orang yang mempermasalahkan itu karena menganggap itu bid'ah dan segala macam, karena itu dianggap tidak ada pada zaman Nabi. Nah, itu apakah menjadi juga salah satu poin di Islam transformatif juga? Sebenarnya ini cukup menarik ya, tapi takutnya ini kan perbedaannya yang di dalam hal cabang ya. Jadi bukan batang. Ya. Jadi itu adalah hak dari masing-masing orang untuk
mengikuti apa yang dia percayai gitu. Boleh saja dia mempercayai bahwa karena Nabi tidak melakukan berarti itu tidak ada gitu. Boleh saja dia mengatakan bahwa sebenarnya tindakan itu untuk menghormati, misalnya ziarah itu untuk menghormati, tahlilan itu kan untuk mendoakan gitu. Sebenarnya kan baik-baik saja gitu. Tapi bukan posisi saya gitu untuk membenarkan atau menyalahkan gitu. Kalau dalam masalah hal itu seharusnya tidak menjadi perdebatan gitu, tapi menjadi refleksi bagi diri sendiri untuk mempercayai mana yang menurut Anda paling benar gitu. Jadi kalau dalam masalah cabang itu janganlah diperdebatkan. Dalam masalah batang, apa yang harus didebatkan silahkan debatkan gitu. Soalnya cuma satu yang benar kalau batang gitu. Berarti kalau untuk poin tadi belum termasuk ke konteks Islam transformatif belum. Ya? Gini, soalnya Islam transformatif itu sebenarnya lebih mengubah dalam hal sosiologis. Bagaimana masyarakat bagaimana masyarakat memiliki perspektif terhadap Islam gitu. Jadi itu yang berusaha diubah oleh cara memandangnya dulu ya. Cara berpikir Islaminya itu yang diubah gitu. Kalau yang tadi persoalan yang tadi saya sebut sendiri itu berarti jauh lebih dalam lagi. Betul, itu gimana? Intim lah. Intim ya, lebih intim lagi. Lebih intim gitu. Berarti ini bisa jadi insight juga buat para pendengar ya. Maksudnya berarti Islam transformatif balik lagi bagaimana cara seseorang untuk memandang agama Islam itu sendiri. Betul. Bagaimana cara dia agar untuk bersosialisasi, untuk berhubungan dengan manusia. Betul. Berarti kalau urusan untuk lebih intim lagi tadi itu agak berbeda lagi. Itu silahkan hubungi ulama-ulama terdekat Anda. Berarti ini penting nih Islam transformatif untuk bagi orang-orang yang mungkin baru belajar agama, untuk lebih memulai mengenal agama lagi, memperdalam agama lagi. Berarti benar ya Ayah untuk hal tersebut ya? Menurut saya ya. Misalnya Islam transformatif itu bisa dikatakan teori pragmatis, Bung Heno. Kalau kita misalnya belajar mobil, teori doang, nggak dipakai, nggak pernah pakai. Kan pas kita pakai itu gimana gitu, kagok lah, nggak berguna lah, bisa dikatakan itu mobil nggak akan berguna sampai dia belajar prakteknya gitu. Islam transformatif menurut saya itu adalah prakteknya gitu. Setelah teologisnya kita mendalami keimanan misalnya antara hablum minanas dan hablum minallah, kita juga mengaplikasikan teori tersebut di dalam hablum minanas gitu. Di dalam hubungan kita dengan manusia lain gitu. Nah, disitulah peran dari Islam transformatif itu, bagaimana di zaman dahulu saja, zaman kegelapan Islam bisa disebut itu. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu hanya berpegang teguh kepada apa yang sudah ada gitu. Al-Quran dan hadis, tapi tidak ditelaah lebih lanjut gitu. Berarti kan itu konservatif ya, termasuk konservatif. Mereka hanya memegang teguh tradisi dan nilai-nilai yang sudah ada, tanpa menggali lebih lanjut nilai-nilai tersebut. Itu disebut zaman kegelapan Islam itu. Kenapa? Karena banyak sekali negara-negara Islam pada saat itu malah terjajah oleh negara lain gitu. Terkikis budayanya, terintimidasi. Banyak sekali permasalahan pada saat itu. Nah, dengan gagasan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis dan mengkaji kaidah-kaidahnya lebih lanjut, Islam akhirnya bisa terbebas. Islam akhirnya bisa menemukan fondasinya kembali gitu. Nah, itu adalah salah satu nilai dari Islam transformatif yang perlu kita aplikasikan sekarang juga. Nah, untuk Islam transformatif di sekarang ini nih, apakah Islam transformatif yang ada sekarang itu sudah tepat atau efektif gitu menurut A? Apakah ada cara-cara atau mungkin ini nih dari kiat-kiat DPM atau HMI sendiri itu bagaimana sih kira-kira gitu untuk mengembangkan untuk mengaplikasikan Islam transformatif ini ya? Menurut saya sih prinsipnya itu simple. Islam transformatif itu
bagaimana kita memanusiakan manusia gitu. Sama seperti Islam profetik gitu. Karena Islam transformatif ini adalah teori turunannya Nabi Muhammad gitu. Ketika Nabi Muhammad mengubah orang yang jahiliyah menjadi orang yang madani gitu. Nah, serupa juga kondisinya saat kita sekarang gitu. Kita jangan menganggap bahwa orang lain itu musuh kita lah. Orang lain itu adalah saingan, orang non agama itu adalah misalnya tidak pantas untuk diajak bergaul. Itu salah gitu. Bahkan pada zaman dulu pun tidak ada seperti itu gitu. Kita itu perlu memanusiakan manusia, menempatkan manusia pada posisinya sebagai makhluk yang terhormat gitu. Jangan sampai hanya karena perbedaan kepercayaan kita malah menjadi menempatkan manusia-manusia itu di hak-hak yang berbeda gitu. Intoleran gitu. Padahal Islam transformatif itu menempatkan manusia pada hakikatnya yang mulia gitu. Jadi toleransi itu salah satu nilai utamanya lah dalam Islam transformatif itu. Karena yang ditekankan sekali lagi adalah bagaimana hubungan manusia dengan manusia gitu. Bukan mengurusi hubungan manusia dengan Tuhannya gitu. Begitu sih. Nah, terus untuk kiat-kiatnya HMI sendiri nih atau DPM itu apa aja? Untuk kiat-kiatnya sih menurut saya lebih memperdalam rasa hati dan kepekaan masing-masing individu gitu. Jangan sampai ketika kita memiliki hidup yang nyaman, enak, ini curahan pribadi aja. Iya. Curahan pribadi aja. Gimana tuh? Ketika kita memiliki hidup yang nyaman, lalu melihat orang lain itu yang sedikit mungkin tidak tidak lebih mampu dari kita misalnya, atau memang nestapa mereka itu di dunia gitu. Janganlah melihat mereka itu seperti emang udah takdirnya lah, pasrah. Mereka sih nggak kerja gitu, nggak apa. Coba kita melihat mereka itu dari sisi kemanusiaannya gitu. Kita juga tidak tahu bahwa mungkin dalam diri mereka itu ada hak-hak, dalam diri kita itu ada hak-hak mereka yang kita ambil gitu. Kalau kita ngelamar kerjaan itu dari beribu-ribu orang, siapa yang tahu kita yang bakal diterima kan? Mau kita CV-nya 2 halaman pun, mungkin ada orang lain yang 3 halaman yang nggak keterima gitu. Itu kan bukan dari dalam diri kita siapa penentuannya itu, karena rezeki kan emang udah dari Allah gitu. Jadi jangan kita berpandangan sempit lah terhadap orang lain itu. Jadi bukalah rasa simpati, empati dan kemanusiaan diri kita gitu untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa kasih sayang kepada manusia lain. Bahkan juga ada yang bilang tuh beberapa persen dari rezeki kita itu sebenarnya rezeki orang lain juga. Iya, benar. Makanya juga di Islam juga diajarkan yang namanya sedekah, zakat, bahkan juga ada infak biasanya itu kalau kita di masjid gitu kan. Itu adalah salah satu ajaran untuk kita juga saling membagi, saling memberi dan saling mengerti juga untuk sesama manusia gitu. Nah, ini juga ada hubungannya berarti sampai Islam transformatif. Bagaimana cara hubungan kita untuk berhubungan dengan sesama manusia atau bumi nanas. Betul sekali. Nah, tapi ini tadi tuh belum terlalu menjawab pertanyaanku ya. Karena lebih ke gimana sih DPM atau HMI itu untuk merealisasikan Islam transformatif itu dulu. Kayak apa mengaplikasikannya itu bagaimana? Cara-caranya gitu loh. Jadi karena DPM itu punya 2 fungsi kan, internal dan eksternal. Dalam fungsi internalnya itu kita merubah paradigma kadar dulu, mengajarkan paradigma Islam transformatif, bagaimana cara kita menggunakan nilai-nilai Islam untuk mengubah tatanan masyarakat, untuk mengubah persepsi masyarakat menjadi yang upayanya itu untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat madani. Itu di fungsi internalnya untuk para kader, dan di fungsi eksternalnya itu kita lebih meraih kepada masyarakat gitu. Jadi misalnya tadi yang di desa tersebut, desa Duren Sawit itu kita meraih, kita terjun kepada anak-anak yang memang sangat membutuhkan pertolongan gitu, untuk
pendidikan mereka gitu yang terputus gitu, apalagi di desa yang memang terbelakang gitu, bisa dikatakan terbelakang, mohon maaf ya. Kalau ada sih, apalagi kalau kita tahu sejarah desa itu sendiri ya, itu betul. Panjang lagi tuh. Ya itu silahkan datang aja ke desa Duren Sawit. Kalau DPM lagi kunjungan ke sana ikut deh. Ya betul, betul. Jadi gitulah, kita lebih mementingkan hubungan kemanusiaan dan sosiologisnya. Gitu. Berarti untuk sementara ini untuk fokus tadi pengabdiannya untuk anak-anak dulu ya fokusnya ya. Untuk anak-anak di desa sementara ya. Ya. Mungkin kedepannya bisa lebih lagi gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi itu ya tadi ya. Itu 2 kan tadi kan? Iya. Udah kelar udah. Nah, terus berarti sekarang udah ini ya udah terbahas semua, berarti cukup lah sebenarnya untuk membahas Islam transformatif. Iya benar. Kebetulan juga kita udah di ujung nih. Ya. Kalau kelamaan nanti tambah ngalor ngidul nih kita nih. Kayaknya kader-kader nanti jadi males. Ya. Nah, mungkin kayaknya untuk waktu segini cukup lah ya. Cukup lah. Nah, berarti menemani tidur kan sembari ngisi ASMR. Mengisi jiwa yang kosong. Mengisi jiwa yang kosong gitu. Cukup lah. Nanti langsung aja nih ya. Kita masuk ke closing statement. Sendiri ini ada nggak closing statement untuk di sesi kali ini? Ya, sebenarnya ada satu kutipan dari Al-Quran. Ingin saya kutip. Ini adalah motto dari Universitas Islam Indonesia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan juga penciptaan siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Artinya silahkan cari sendiri. Gitu sih. Itu ya tadi ya kalau dari AA sendiri ya. Itu tadilah closing statement dari AA Fadel dari DPM ya sebagai seknit sendiri ya sebagai di DPM ya. Nah, berarti dari perbincangan sama AA Fadel tadi aku bisa menyimpulkan bahwa Islam transformatif adalah merupakan pendidikan Islam mengacu kepada pendidikan Islam saat ini yang terancam eksistensinya di kehidupan masyarakat karena pengaruh globalisasi dan modernisasi. Pendidikan Islam belum mampu menerjemahkan nilai-nilai normatif ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga pendidikan Islam hanya dipersepsikan mayoritas masyarakat Muslim sebagai pendidikan transenden atau pendidikan yang hanya sibuk memperkuat spiritual tanpa menyinggung permasalahan sosial. Islam transformatif pun berbicara tentang aspek vertikal yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga aspek horizontal yaitu cinta kepada semua makhluk. Perkembangan zaman begitu besar terhadap pola pandang manusia di saat pendidikan Islam yang dipraktikkan hanya diperkutat pada pendeskripsian makna suatu ajaran tanpa mengaplikasikan makna tersebut, maka hilanglah pengaruh serta pendidikan Islam. Mungkin itulah kesimpulan dari Islam transformatif sehingga diperlukan urgensinya ya untuk di masa sekarang, sehingga juga dari HMI atau DPM fokus lah salah satunya ke Islam transformatif. Mungkin boleh juga nih aku nih, tadi kan ngutip dari sebagai, nah aku juga mau ngutip nih terakhir nih. Aku tuh mau ngutip dari perumpamaannya Amin Abdullah. Itu salah satu cendekiawan Muslim juga. Itu berbicara seperti ini. Jika nilai-nilai fundamental ajaran Al-Quran yang bersifat universal transdental tidak dipraktikkan dalam semangat humanis kekhalifahan, maka niscaya hanya menjadi slogan yang kosong belaka. Sedangkan tindakan amalan-amalan keagamaan dan kelembagaan agama Islam yang bersifat historis, partikular, subjektif yang tidak disertai pertimbangan dengan semangat nilai-nilai fundamental, transdental, transstruktural, maka Al-Quran akan berjalan tanpa kopas. Itu menurutku kutipan yang sangat cocok juga yang bila dikaitkan dengan Islam transformatif. Nah, sekian dulu dari podcast Hijau Hitam di episode kedua ini yang membahas Islam transformatif bareng Afadal di DPM. Terima kasih udah mau mengisi lah di podcast kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa buat dengerin terus, nonton terus podcast Hijau Hitam di Spotify HMI dan YouTube HMI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anjing, mau ketawa lagi.